Musan habsi min hadats Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والهدى عليه حبس بتنحي الله بن مشان أطس والجدي بالحارث بن الرحمن أطس الشيخ علي بن عبد الله بارس الله بن الهداد الشريف فريد بن الزنبر وفريد بغداد وما تلقى لهم تلسان برحمة وعلي عن بركاته ومصائب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kasha, minta tolong Kasha. Ini buka-bukain dikit, siapa tahu nemu pennya. Ini ada pennya kan, yang belakang di situ. Kalau untuk buka-bukain di situ, di sela-sela itu kalau ada, kalau nggak ada ya. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasanah tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalatul khair tiga sulam mardati sabikul subhanahu wa ta'ala. Kita mulain walaupun masih satu orang tapi bismillah, mudah-mudahan yang lain diberikan keluaran. Baik, kita lanjutkan. Masih karena saya lihat masih isim mabni juga, isim fi'il. Nanti prakteknya setelah isim mabni tuntas aja. Setelah isim mabni tuntas, insya Allah malam ini kita tuntaskan isim istifham dan isim fi'il. Supaya besok pertemuan selanjutnya hari Ahad bisa praktek saya bagikan. Kalau nggak besok mungkin malam ini bagian masing-masing prakteknya. Nah, kita akan bahas isim mabni yang selanjutnya yaitu isim istifham. Isim istifham. Apa istifham? Isim istifham itu dari wazannya istif'al. Istaf'ala yastaf'ilu. Biasanya kalau ada kata yang wazannya istaf'ala yastaf'ilu itu berarti penuntutan, tolak, meminta. Istifham dari faham. Jadi istaf'ala huruf asli itu diganti fahima. Jadi istifham artinya minta pemahaman. Simpelnya jadi pertanyaan. Karena orang nanya itu kan berarti dia menuntut pemahaman. Jadi istifham artinya tanya. Isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya tanda tanya. Tanda tanya. Ada juga kata-kata yang digunakan untuk bertanya seperti 5W 1H. Why, who, when, apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana. Itu lagi apa ya? Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada juga dan dia termasuk daripada rangkaian isim. Gunakannya isim istifham. Apa dikatakan oleh beliau? Simpel aja sebenarnya ini isim mabni yang sekarang ini. Dia termasuk isim mabni artinya tetap huruf akhirnya tak berubah-ubah, bukan mu'rab, tidak tersematkan kepada dia i'rab rafa, nasab, jar atau jazm. Tinggal lihat ujungnya aja. Huruf terakhirnya berharokat apa? Berarti dia mabni ala harokat tersebut. Tetap di atas harokat tersebut tak berubah-ubah. Nah, jadi sekali hafal ketemu bentuknya begitu, bacanya begitu terus. Nah, isim istifham adalah isim yang digunakan untuk bertanya. Apa saja? Nomor satu contohnya ma atau maza, bukan contoh nomor, tapi itu langsung ke intinya. Ma atau maza istifham artinya apa? Contoh penggunaannya ma fa'alta. Apa fa'alta? Dari fa'ala melakukan, fa'ilnya domir tak, domir muttasil yaitu tak, anta. Ma fa'alta, apa yang telah kamu lakukan, karena fi'il madhi. Atau mada fa'alta. Nah ini ma atau mada itu isim istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya karena artinya aja kita tahu apa. Jadi apa juga bisa digunakan untuk bertanya. Dan dia termasuk rangkaian isim, walaupun mirip huruf ya, karena cuma 2 huruf gitu, ma gitu misalkan. Tapi dia bukan huruf tapi isim. Mabni ala sukun karena harokat terakhirnya yaitu adalah sukun. Sebab huruf terakhirnya alif dua-duanya.
Alifnya tidak berharokat berarti harokat terakhirnya sukun, mati dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti ini ma isim yang mabni karena termasuk isim istifham mabninya ala sukun. Selanjutnya yang kedua ada man atau manza. Nah, man atau manza artinya siapa? Siapa? Man atau manza. Sebenarnya za-nya ini tambahan, dia isim isyarah dia. Seperti kita udah bahas kemarin isim mabni selanjutnya isyarah kata tunjuk. Maza apa ini atau manza siapa ini gitu, aslinya. Tapi digunakan udah siapa saja. Manzal ladzi misalkan kalau di Al-Qur'an kan. Contoh penggunaannya man fa'ala hada, siapa yang melakukan ini. Man fa'ala hada, siapa yang melakukan ini. Man siapa, fa'ala telah melakukan, hada isim isyarah. Fa'ala itu fi'il. Fi'il madi butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah karena nggak ada di depan. Yang melakukan kan bukan ini. Bukan hada. Hada ini yang dilakukan. Hada berarti posisinya isim isyarah ini menjadi maf'ul bih. Walaupun posisinya menjadi maf'ul bih karena hada isim isyarah termasuk pada isim mabni, harokat akhirnya tak berubah-ubah selalu sukun. Yang jadi soal bukan itu fa'ala. Berarti fa'ala tadi fa'ilnya belum ketemu. Karena nggak ada di depan, maka berarti kita takdir. Kita kira-kira fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Di dalam fa'ala yaitu dikira-kira ada huwa. Apa sih pakai mos soalnya. Pennya nggak ketemu. Huwa ini baliknya ke man lagi. Ke man lagi. Alias ke isim istifham. Man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini. Siapa yang melakukan ini. Begitu. Jadi yang kita fokusin sih sorotin adalah man-nya itu sendiri. Posisinya apapun, dia tidak berubah-ubah. Selalu dibacanya man. Kecuali kalau antum ketemu ada man, misalkan bertemu dengan alif lam. Kalau man bertemu dengan alif lam ini kan sukun harokatnya, lamnya. Nun juga, man juga nunnya sukun, mabni ala sukun. Nah, mustahil ada dalam bahasa Arab dua huruf yang mati atau dua huruf yang berharokat sukun atau dua huruf yang sukun mati itu bertemu langsung tanpa ada jeda, nggak mungkin. Sehingga terpaksa kalau ada yang bentuk itu yang satu ngalah diharokatin. Manil ladzi misalkan. Manil 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 uh, manil rais, siapa presidennya gitu misalkan. Manil rais. Rais artinya presiden atau ketua ya. Aslinya man terus ar-rais. Cuman karena alif lam dua sukun saling bertemu akhirnya harus satu ngalah, jangan kasih sukun lagi tapi pakai kasroh gitu. Jadi wajar kalau berubah jadi mani karena itu bukan berarti dia mu'rab karena berubah-ubah dari sukun jadi kasroh, tapi sebabnya adalah karena iltiqa'us sakinain alias bertemunya dua huruf yang mati. Mustahil dalam bahasa Arab dua huruf mati itu bertemu. Kalau dipaksain nggak enak. Jadinya manel nggak mungkin. Jadi nggak enak sehingga di orang Arab sukanya yang enak-enak, kasih kasroh lah, manil. Gitu. Baik, isim istifham yang selanjutnya adalah mata. Ini kalau antum perhatikan baik man atau mata termasuk juga kemarin dengan isim syarat. Kalau yang kemarin hadir tahu kalau ternyata bagaimana bedakan yang isim syarat dengan isim istifham padahal dua-duanya ada di dua tempat. Ma bisa jadi isim syarat, bisa jadi isim istifham. Man bisa jadi isim syarat, bisa jadi isim istifham. Mata bisa jadi isim syarat, bisa jadi isim istifham. Bagi yang kurang ngeh karena kemarin nggak hadir, isim mabni yang sebelum-sebelumnya, insya Allah semua sudah saya upload videonya, tinggal nanti saya masukin ke grup saja link-linknya. Baik, bisa diikuti. Tapi ini gitu. Jadi ma ada di isim syarat, man juga ada di isim syarat, mata pun ada. Nah, ini bagaimana bedakannya yang istifham dengan yang syarat dari konteks?
Al-istifham digunakan untuk bertanya, kalau yang syarat digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Contohnya, eh, mata takum, aku ma'ak. Kapanpun engkau berdiri, aku berdiri bersamamu. Nah, itu kan bukan bertanya. Kapannya bukan untuk digunakan untuk bertanya, tapi untuk digunakan menunjukkan sebab akibat, alias sebab waktu kamu berdiri, di situ juga waktu aku berdiri. Mata takum, akum. Jadi sebabnya atau syaratnya adalah engkau berdiri, jawab syaratnya baru aku berdiri. Gitu. Mata takum, akum. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau yang isim syarat. Kalau isim istifham digunakan untuk bertanya. Contoh mudahnya, mata tadhhabu ilal madrasati? Mata tadhhabu ilal madrasati? Kapan engkau pergi ke sekolah? Mata digunakan untuk bertanya di sini. Karena artinya mata kapan? Tadhhabu kau pergi. Dari dhahaba yadhhabu. Ila artinya ke. Dan madrasah sekolah. Mata tadhabu ila madrasah, kapan kau pergi ke sekolah? Berarti kan untuk bertanya. Berarti ini isim istifhamnya digunakan untuk bertanya. Jadi apa matanya adalah termasuk isim istifham karena digunakan untuk bertanya, bukan isim syarat. Tapi ala kulli hal, baik isim istifham ataupun isim syarat, alias baik mata, man atau ma yang digunakan untuk istifham ataupun untuk isim syarat, tergantung konteksnya, tetap saja kedua-duanya termasuk mabni, alias tak berubah-ubah harokat akhirnya. Gitu. Jadi sekali apal ma, kalau antum ketemu ada kalimat dalam bahasa Arab kok tulisannya begini tanpa harokat, baca aja ma. Terus kalau ada yang begini, nah, cuman kalau yang begini beda nih. Kalau yang begini tergantung. Ini kan bisa man, bisa min. Kalau man artinya siapa, kalau min artinya dari. Gitu. Terus gimana bedakannya saat konteks? Lagi-lagi konteks. Kalau setelahnya fiil, ada kalimat bentuknya begini. Setelahnya fiil, itu sudah pasti man. Karena kalau min kan huruf jar. Nggak mungkin setelah huruf jar itu fiil. Mesti isim kan? Karena tanda isim adalah kemasukan huruf jar. Tapi kalau dia bukan fiil, isim, itu bisa jadi dibaca man, bisa jadi dibaca min. Lihat aja konteksnya. Jadi contohnya kan saya contohin, manir rais, siapa presidennya? Ar-rais kan isim. Itu bisa dibaca man. Bisa juga dibaca min. Minar rais, dari ketua atau dari presiden. Bisa juga, berarti tergantung konteks. Kalau min jadi huruf jar. Kalau man jadi isim istifham ataupun isim syarat. Bisa juga bahkan kalau man itu isim mausul, pembahasan sebelumnya, isim mabni yang sebelumnya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya adalah kam. Kam artinya berapa. Nah, ini mau dijelas-jelas digunakan untuk istifham saja. Kam kisatan qara'ta, berapa banyak kisah atau novel. Kisah itu novel maksudnya. Novel bahasa Arabnya kisah. Berapa banyak novel yang qara'ta, yang telah engkau baca. Nah, itu kan digunakan untuk bertanya, berarti kami istifham. Dan kalau kamu memang untuk bertanya, nggak ada syaratnya. Betul. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya yang nomor 5. Oh iya, maklumat sedikit. Tapi pembahasannya nanti di babnya, yaitu bab tamyiz. Jadi kalau ada kam artinya kan berapa. Yang ditanyakan berapanya, si kisah, misalkan contohnya di sini, kisah, berapa novel kan? Ya, apa yang bilangan apa yang ditanya? Dalam hal ini bilangan novel. Berapa novel yang kau baca? Nah, yang dibilang alias contohnya novel di sini itu harus beri'rab nasab. Makanya dibacanya kisotan. Kenapa harus beri'rab nasab? Pembahasan nanti ada di bab di bab isim-isim yang dibaca nasab. Mansubatul asma. Tapi sebagai apa uh, sebagai permulaan dikasih begitu. Kalau ada kam kan artinya berapa? Apanya yang ditanya berapa itu di Arabnya mesti nasab. Pasti kan yang ditanya berapa itu isim kan? Gitu. Pasti isim. Apanya?
yang ditanya berapa isimnya pasti isim. Berapa gelas, berapa nasi, berapa mata, berapa apapun pasti isim yang ditanya berapa. Nah, itu isim yang ditanya bilangannya dengan kata berapa atau kam itu mesti beri'rab nasab. Baik, kam qissatan qara'ta, berapa banyak novel yang telah kau baca. Selanjutnya nomor 5, kaifa. Apa artinya kaifa? Kaifa artinya bagaimana. Nah, ini digunakan juga untuk bertanya. Selain dia pun digunakan untuk isim isyarah. Kaifa tajlis ajlis. Bagaimana engkau kaifa kaifa tajlis ajlis. Bagaimana engkau duduk? Begitu juga aku duduk. Kalau di isim syarat. Tapi kalau digunakan untuk bertanya berarti isim istifham. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Itu kan digunakan untuk bertanya berarti karena menuntut jawaban dari lawan bicara. Yang keenam, ayu. Ayu artinya sama seperti ma. Apa atau mana di antara. Nah, ini yang berbeda sedikit. Mana di antara. Di dalam kurung tergantung kalimat setelahnya. Maksudnya apa? Penggunaan artinya ayu ini untuk apa atau untuk mana yang di antara itu tergantung dengan konteks. Kita disuguhkan contohnya oleh Musonne pengarang buku ini, yaitu yang maknanya apa? Contohnya ayya kita takra'u, kitab apa yang sedang engkau baca atau buku apa yang kamu baca. Nah, ini istifham. Ayyanya digunakan untuk bertanya apa. Tapi bisa saja nanti digunakan untuk bertanya mana di antara. Contohnya ayyuhuma afdalu atau ayyuhuma afdalu uh, apa contohnya al 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 as al al mu'ti amisail yang memberi apa yang bertanya. Ayyuhuma, ada ayyunya kan? Ayyuhuma, mana di antara keduanya yang lebih afdol, lebih utama? Al mu'ti amisail yang memberi apa yang meminta, begitu. Nah, ini kalau konteksnya begitu berarti artinya mana di antara, bukan apa, karena nggak enak. Ayyuhuma, apa keduanya itu? As-sa'il apa mu'ti? Peminta apa pemberi? Nggak enak, nggak cocok. Tapi kalau ada dua bandingan, berarti ayunya artinya mana di antara. Dua makna ini sama-sama istifham, digunakan untuk bertanya dan sama-sama mabni. Ayu. Nah, kalau antum ingat, ayu juga termasuk kepada isim syarat. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya daripada isim istifham ada ayyana. Sama di isim syarat kemarin, di sini di isim istifham berarti digunakan untuk bertanya. Artinya juga sama, kapan? Semua yang ada isim syarat dan isim istifhamnya artinya sama. Dalam bahasa Indonesianya artinya sama. Hanya saja digunakan untuk bertanya atau untuk sebab akibat, menunjukkan sebab akibat. Kalau sebab akibat berarti syarat, kalau bertanya berarti istifham. Contohnya, ayyana taqaul qiyamah. Kapan sih terjadinya kiamat itu? Takok kejadian. Apa yang kejadian al-kiamat itu jadi fa'il al-kiamat. Karena dia kejadian. Ayyana taqaul qiyamah. Kapan sih kiamat itu kejadian? Pertanyaan tuh. Berarti karena cocok nih diartikan pertanyaan, ini namanya ayunya atau ya ayu apa? Ayyana afwan. Kapan ayyana itu digunakan untuk bertanya istifham. Baik. Lalu ada juga anna, sama seperti isim syarat yang apa jadi isim syaratnya artinya yaitu bagaimana, atau kadang juga artinya dari mana. Bisa bagaimana, bisa dari mana, tergantung konteks. Anna laki hada. Nah, sebenarnya nggak usah ada dari mana juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena gunakan bagaimanapun juga cocok gitu. Jadi yang simpel bagaimana aja, karena dia bersinoniman, bermuradif dengan kaifa. Gitu. Karena contoh lagi nih, anna laki hadza. Ini kan ayat Al-Qur'an.
Bisa juga kita artikan bagaimana laki atau ini bisa jadi milikmu. Hada, bagaimana ini laki bisa jadi milikmu. Alias dari mana kau dapatkan ini? Kan sama aja artinya. Bagaimana kau bisa dapatkan ini? Oh, turut hada min indi rabbi misalkan. Apa ayatnya sih? Falamma dakhala falamma dakhala alaiha al-mihrab. Wajada indaha rizqa qala anna laki hada qalat ya hayya min indillah apa min rabbi atau kama qala Allah taala. Lupa sih. Pokoknya itu ayatnya anna laki hada. Artinya bagaimana. Nah, ini juga sama ada isim syaratnya kan. Terakhir apa enggak ya? Ada berapa isim istifham tuh? Ayo terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hapus dulu. Yaitu isim syarat yang terakhir adalah aina. Artinya di mana. Nah, ini juga isim syarat afwan. Pembahasannya isim istifham. Tapi dia juga bisa isim syarat. Tergantung konteks. Kalau kita digunakan untuk bertanya berarti isim istifham. Artinya di mana. Contohnya aina abuka. Di mana bapakmu. Di mana bapakmu. Nah, ini berarti untuk digunakan untuk bertanya. Nah, ini semua yang sembilan-sembilannya adalah istifham. Isim dia. Mabni dia. Karena termasuk isim istifham digunakan untuk bertanya. Sehingga harokat akhirnya nggak berubah-ubah. Gitu. Kaifa selamanya mabni alal fathi. Ayu selamanya mabni alal dam. Ayyana selamanya mabni ala al-fathi. Dan aina juga begitu selamanya mabni alal fathi. Baik, simple itu. Sembilan-sembilannya dihafal. Ayyana, aina, kaifa, mata, anna, terus maza, man, dan seterusnya. Itu antum sudah hafal, nggak usah dihafal sih. Baca beberapa kali juga ketemu bentuk yang demikian, mesti bacanya tidak berubah. Selamanya dibaca aina, nggak boleh aini. Selamanya dibaca kaifa, nggak boleh kaifi. Dan ini isim istifham akan banyak muncul. Begitu juga isim syarat kan sama dia juga. Akan banyak muncul di kitab kuning. Jadi sekali hafal banyak yang terjemahkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke isim fi'il? Silahkan, tafadhol. Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti kita lanjut ke isim fi'il. Mudah-mudahan paham semuanya. Selanjutnya adalah isim fi'il. Ada pertanyaan? Tafadhol. Enggak. Baik. Selanjutnya adalah isim fi'il. Apa tuh isim fi'il? Isim apa fi'il? Kok namanya aneh begini? Menggabungkan dua yang bertolak belakang. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Kok digabungin? Ada namanya isim fi'il. Baik. Apa itu isim fi'il? Isim fi'il adalah isim dia. Basicnya isim. Secara lafal isim. Cara muamalahnya juga muamalah isim. Menempati posisinya juga posisi-posisi isim. Bukan posisi fi'il. Alias tidak kemasukan amil nasab, tidak kemasukan amil jazm. Yang jadi apa? Jadi tanda kalau dia itu fi'il, fi'il mudhari tepatnya. Tidak kemasukan taknis dan lain sebagainya. Isim dia basicnya. Tapi maknanya kok makna fi'il. Bentuknya isim, tapi maknanya makna fi'il. Apa kata pengarang? Isim fi'il adalah isim yang menggantikan fi'il, tetapi tidak bisa terpengaruh oleh amil nasab ataupun amil jazm dan tidak berubah-ubah. Menggantikan maksudnya apa? Aslinya dia isim sudah, cuman secara maknanya makna fi'il gitu. Sehingga orang menggunakan itu seakan-akan seperti menggunakan fi'il padahal dia isim. Seperti itu maknanya pekerjaan, padahal dia isim tapi maknanya pekerjaan. Bagaimana itu contohnya Ustaz? Contohnya hayhata, hayhata. Hayhat itu artinya jauh. Sama kayak fi'il apa? Ba'uda. 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 Ba'uda ini artinya jauh.
Ba'udat al-masafatu, jarak itu telah jauh. Nah, ba'uda ini fiil madi. Nah, hayhata artinya jauh, seakan-akan maknanya seperti ba'uda, jauh. Bukan ba'id ya, kalau ba'id udah berubah jadi kayak gini, ini jadi isim. Nanti di bab sorob nih. Ba'id itu jauh. Tapi ini ba'udanya. Ba'uda fi'il madi. Nah, hayhata maknanya seperti ba'uda, alias jauh. Nah, isim fi'il sebagaimana fi'il karena dia isim tapi bermakna fi'il, sebagaimana fi'il yang ada 3 jenis, isim fi'il juga ada 3 jenis. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari, dan ada isim fi'il amr. Alias isim yang maknanya seperti makna fi'il madi, isim yang maknanya seperti fi'il mudhari, dan isim yang maknanya seperti fi'il amr. Ingat-ingat, ini masih rangkaian isim mabni. Sehingga contoh tadi hayhata selamanya dibaca hayhata. Kalau antum ketemu hayhata nggak ada harokatnya, yakinlah itu bacanya hayhata. Kayak gini misalkan hayhata, hayhata. Nah, kayak gini nggak ada harokatnya, yakinlah bacanya hayhata karena dia mabni. Sekali hafal akan baca begitu terus. Nggak boleh hayhatu, hayhati. Selalu hayhata. Artinya jauh. Baik. Nah, apa saja, ini contoh saja, karena nggak semua isim fi'il diterangkan di sini. Contohnya isim fi'il madi. Apa? But'an, but'an, but'ana, but'ana. Artinya apa but'ana? But'ana artinya abto'a. Nah ini fi'il madinya ini. Abto'a artinya lambat. Jadi but'an isim, tapi maknanya seperti abto'a yang artinya lambat. Seperti fi'il. Jadi dia but'ana isim fi'il. Isim fi'il mabni. Terus yang fi'il madi apa lagi? Sur'ana. Sur'ana. Contoh lainnya sur'ana. Apa sur'an? Artinya asro'a. Asro'a itu artinya cepat. Nah, sur'an isim dia. Tapi maknanya seperti asro'a yang fi'il madi. Sehingga dia isim fi'il madi. Sur'an artinya cepat. Zaidun. Sur'an Zaidun. Zaidun begitu cepat. Telah cepat si Zaid itu. Selanjutnya yang tadi jadi contoh hayhata. Apa artinya? Ba'udah. Jadi hayhata isim tapi maknanya seperti fi'il madi ba'udah. Artinya jauh. Ada lagi yang isim fi'il madi yaitu syattana. Sama seperti hayhata artinya juga ba'udah, jauh. Jadi yang sebelah kiri ini ba'udah, asro'a dan abto'a itu fi'il madi ya. Yang isim fi'ilnya but'an, sur'an dan hayhata. Nah, selamanya sur'ana dibaca sur'ana, but'ana selamanya dibaca but'ana. Tapi ini jarang saya ketemukan sih. Baik. Yang but'ana, sur'ana, sur'an mungkin lebih sering. Hayhata paling sering. Paling sering itu bukan berarti sering sering muncul ya, tapi di antara kelasnya dia paling sering. Baik, isim fi'il mudhari contohnya apa? Nah, ini diambil dari bunyi-bunyian sebenarnya. Apa? Ahi atau awah. Ahi atau awah. Apa maksudnya ahi atau awah? Maksudnya atawajja'u. Atawajja'u itu aku kesakitan. Aku kesakitan. Isim fi'il itu diambil dari bunyi orang yang kesakitan. Dipukul. Aduh. Kalau kita aduh kan bahasa Indonesia. Tapi kalau sering muncul suaranya dipukul tampar gitu. Nah itu bunyi aslinya, tapi jadi isim buat orang Arab. Artinya apa? Artinya atau wajah aku kesakitan. Selanjutnya ada ufin. Ufin. Ufin selalu mabni ala apa? Kasrah. Apa ufin? Artinya ada jar. Fi'il madinya ada jar alias aku muak. Wala takul lahuma uf. Janganlah ngomong kepada keduanya orang tua kalian uf. Uf itu apa?
Eh, kalau di novel atau di komik suka tulis HUF, huf. Huf itu kan menunjukkan rasa bosan, jemu. Huf. Itu apa? Kalau dibahasakan jadi adajar alias saya muak, saya jenuh, saya bosan, saya jengah. Gitu. Kalau dibahasakan, tapi itu juga apa bergumam bentuk kekesalan. Gitu. Seakan-akan kalau kita ngomong sama orang tua, kita kesel sama orang tua kita. Nauzubillah. Kalau doang dari suara kan. Selanjutnya ada kot atau kot. Fakot. Nah, itu kotnya itu adalah isim fiil. Fakot artinya cukup atau saja, ya. Nah, kalau bisa juga kalau ada orang nuangin antum air, antum bilang kot. Bahasa fushahnya pakai isim fiil. Isim fiil mudhari yang artinya kot itu yakfi. Yakfi artinya cukup. Kafa yakfi cukup. Cukup itu fiil. Maknanya makna fiil, tapi dia isim kot. Selamanya mabni ala sukun. Begitu juga kot, tapi seringnya kot. Jadi fakot. Bahasa fushah, bahasa amiyahnya bas. Nah, itu saja jadi contoh bahwa nggak ada lagi. Selanjutnya isim fiil amr. Nah, paling banyak isim fiil amr karena isim yang digunakan untuk memerintah itu lebih banyak memang. Contohnya isim fiil amr adalah ilaika. Nah, ini jadi isim nih padahal gabungannya jar, huruf jar sama domir. Tapi keseluruhan dianggap satu isim fiil. Karena artinya sudah jadi satu. Apa? Tazil. Apa tazil? Awas. Nyingkir. Ilaik. Awas. Terus ada lagi, kan minggir kan merintahkan orang minggir. Berarti kan fi'il amr dia aslinya. Tazil. Minggirlah, menyingkirlah. Awas. Selanjutnya ada amamak. Nah, amamak ini zorob ketemu domir aslinya. Tapi dianggap sudah jadi satu kesatuan karena penggunaannya umum untuk merujuk makna maju. Padahal kan amama depan, kamu. Amama ke depanmu. Nggak diartiin depanmu lagi, tapi maju-maju. Seakan-akan memerintah. Padahal dia isim, tapi seakan-akan memerintah untuk takodam. Apa takodam? Majulah. Selanjutnya, yang paling sering kita ucapkan sehari bisa 17 kali adalah amin. Lebih malah 17 kali. Amin. Apa amin itu yang kita sering ucapkan? Artinya istajib. Kabulin dong. Kabulkanlah. Jawablah. Karena kita lagi khitab Allah. Ngomong berhadapan dengan Allah. Habis doa yang ada di Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, ujungnya kita ucapkan amin. Apa maksudnya amin? Kabulin ya Allah. Nah, kabulin ya Allah itu harusnya jadi makna fi'il amr, istajib atau fi'il doa ya. Kalau untuk adab disebutnya fi'il doa. Baik, jadilah amin ini isim fi'il amr. Selamanya amin demikian, mabni ala sukun. Selanjutnya ada sahih. Bukan sah tapi sahih. Ada sahih. Ada juga sah. Ada sah, ada sahih. Kalau sah mabni ala sukun, kalau sahih mabni ala kasrah. Apa bedanya sah sama sahih? Kalau sahih artinya uskut. Apa uskut? Artinya uskut diam, jangan sampai ada suara. Mulutnya diam, jangan bicara. Sahih. Tapi kalau sah pakai sukun, isim fi'il juga sama. Mabni ala sukun tapi sah. Maka artinya bukan uskut tapi uskun. Apa uskun? Tenanglah. Yang diam semuanya, bukan cuma mulut tapi sebadan badannya. Dan banyakkan tingkah, gerak sana gerak sini. Bahasa isim fiilnya pakai isim fiil amar yaitu soh. Kalau suruh diam doang jangan ngomong sohi. Gitu. Jadi isim tapi maknanya makna nyuruh. Kalau nyuruh kan berarti fiil amar bagian. Selanjutnya makanak. Makanaka. Apa makanaka? Aslinya dia isim satu yaitu makan dan ka. Makan artinya tempat. Ka kamu, tempatmu. Nah, tapi karena sering digunakan untuk tujuan makna diam di tempat, gitu. Diamlah di tempat.
Maka makanak artinya jadi usbut. Tetaplah, menetaplah, diam di tempat dan pindah-pindah. Sehingga usbut itu kan fi'il amr. Jadi maka satu paket jadi isim, namanya isim fi'il amr. Nah, saya ikut-ikutan begini. Baik. Selanjutnya, sering kita dengarkan itu hayya. Hayya. Hayya ini isim. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu isim dia hayya. Isim apa? Isim fi'il amr. Karena menyuruh untuk menghadap. Hayya. Mari, mari. Ayo, ayo. Alias, ayo kita ngadep. Ngadep apa? Alas sholah, kepada sholat. Ngadep apa? Alal falah, kepada suksesan, keberuntungan. Baik. Hayya. Ayo atau menghadaplah atau kemari. Mari. Selanjutnya ada hayya. Hayya pakai hak. Bedanya apa kalau hayya sama kalau tadi kalau sur'an itu cepat banget, dia telah cepat alias fi'il madhi. Kalau hayya itu nyuruh orang cepat. Ayo cepat-cepat. Hayya ini isim yang artinya asri, cepatlah. Demikian. Baik, barangkali ada pertanyaan? Demikian itu isim fi'il. Jadi ada dua isim mabni yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, contohnya ma, apa, man, siapa, kaifa, bagaimana, aina, di mana, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah isim mabni berupa isim fi'il. Isim basicnya nempatin posisi isim, tapi maknanya makna fi'il. Baik fi'il madi, baik mudhari ataupun amr. Jadi ada isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, dan ada isim fi'il amr. Ke semua isim-isim mabni yang sudah kita pelajari, ingat dia masuk rangkaian isim mabni alias harakat akhirnya tak berubah-ubah. Jadi sekali hafal akan begitu terus dibacanya. Dan isim mabni ini apalagi domir itu sering banget muncul dalam kitab kuning. Maka mesti kudu dihafalkan. Nah, wallahu a'lam.